Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, tentu baik dan sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan subtema satunya yaitu tumbuhan sebagai sahabatku. Nah, anak-anak, sebelum belajar, apa kalian sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini? Mandi, pakai pakaian yang rapi, sarapan, berdoa, dan juga membaca kitab suci. Wah, jika belum, mari kita baca kitab suci bersama-sama. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1, 11 sampai 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuanku, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepada Maria, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, "Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang mari kita renungkan bersama bacaan dari kitab suci tadi. Kita bisa membaca renungannya berikut ini. Nah, anak-anak, setelah kita merenungkan bersama bacaan tadi, marilah kita lanjutkan belajar kita. Nah, kita lanjutkan kembali untuk menulis catatan ibadah mingguan kita. Kita tuliskan pada tabel yang sudah kita buat pada hari Senin yang lalu. Dan kita juga tuliskan catatan-catatan kebaikan yang tentunya sudah kita lakukan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu nanti. Baik anak-anak yang terkasih, sekarang mari kita belajar bersama. Mari kita membaca bersama. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut.
Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuh-tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Nah, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Ya, tentunya kita dapat. Baik anak-anak yang terkasih, pada minggu yang lalu kita sudah belajar mencari ide pokok dari sebuah bacaan. Bagaimana mencari ide pokok dari sebuah bacaan? Ya, caranya adalah kita harus membaca dengan seksama. Misalnya pada paragraf 1, dituliskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Ide pokok dari paragraf pertama itu yaitu adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Kalimat itu menjadi dasar pengembangan dari kalimat-kalimat berikutnya. Sehingga pada diagram tadi kita bisa menuliskan untuk ide pokok dari paragraf pertama, yaitu Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Nah, demikianlah cara untuk mencari ide pokok. Tugas kalian sekarang adalah melanjutkan untuk menuliskan ide-ide pokok mulai dari paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Tuliskan pada buku kalian. Jangan lupa tulis dengan baik dan rapi. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang mari kita belajar muatan IPA. Kita akan mempelajari tentang manfaat dari tumbuhan. Tumbuhan tidak hanya sebagai sumber makanan, tetapi tumbuhan punya manfaat lain. Nah, berdasarkan gambar itu, kita bisa mengetahui bahwa tumbuhan bermanfaat untuk menghasilkan oksigen yang berguna untuk bernapas bagi seluruh makhluk hidup. Nah, tentu saja manfaat dari tumbuhan tidak hanya sebagai sumber makanan dan penghasil oksigen, masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Nah, sebagai tugas kalian, coba tuliskan manfaat-manfaat tumbuhan dalam diagram berikut ini. Baik anak-anak terkasih, sekarang kita belajar muatan PJOK. Di muatan PJOK ini kita akan mempelajari tentang teknik melempar bola dan teknik menangkap bola. Keterampilan untuk melempar bola sangat menentukan keberhasilan dalam suatu permainan, misalnya permainan kasti atau rondes. Pemain harus cepat mampu melempar dengan cermat, kuat, dan tepat. Ada 3 jenis lemparan bagi pemain di lapangan, yaitu lemparan melambung, lemparan mendatar, dan lemparan menyusur tanah. Cara untuk melakukan lemparan lambung, yang pertama adalah berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang atas. Siku sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Lutut kaki belakang ditekuk sedikit, pandangan ke arah sasaran. Dan yang kedua adalah ayunan tangan atau lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Nah, itulah cara melakukan lemparan lambung. Yang berikutnya yaitu melakukan lemparan mendatar. Caranya adalah berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang, pandangan ke arah sasaran. Ayunkan tangan ke depan melalui samping badan secara mendatar. Setelah bola terlepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerakan lanjut. Dan yang ketiga adalah lemparan menyusur tanah. Caranya adalah berdiri tegak sambil maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar. Lutut kaki belakang ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Ayunkan tangan ke depan melalui samping badan menyusur tanah mengarah ke bawah. Segera setelah bola lepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan. Nah, sekarang bagaimana dengan teknik menangkap bola? Keterampilan menangkap bola juga sangat menentukan keberhasilan tim. Pemain harus terampil, cermat, dan cepat dalam menangkap bola. Nah,
ada 3 cara menangkap bola, yaitu yang pertama menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal. Caranya adalah berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas, pandangan tertuju pada arah datangnya bola. Kedua telapak tangan direnggangkan, lemas dan membentuk huruf V. Saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Nah, anak-anak, itulah cara untuk menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal. Yang berikutnya adalah cara menangkap bola yang datangnya mendatar. Caranya adalah berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diluruskan ke depan setinggi bahu, kedua telapak tangan dibuka saling berdekatan atau menempel, arahkan pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Saat bola menyentuh telapak tangan, kedua tangan ditarik ke arah dada. Nah, cara yang ketiga yaitu cara menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Langkah pertama yaitu sambil sedikit berlutut, kedua tangan diletakkan di depan lutut, telapak tangan menghadap ke depan. Sikap sambil berdiri kaki rapat, badan dibungkukkan, kedua tangan diletakkan di depan kedua kaki. Dan yang ketiga adalah sikap sambil berdiri pada salah satu lutut, kedua kaki yang lain di depan, dan kedua tangan diletakkan di antara kedua kaki tersebut. Nah, itulah anak-anak cara menangkap bola. Baik, sekarang sebagai tugas PCOK, coba kalian tuliskan 3 jenis lemparan bagi para pemain di lapangan. Yang kedua, tuliskan juga cara melakukan tangkapan bola yang datangnya menyusur tanah. Dan yang ketiga, coba kalian lakukan latihan 3 teknik melempar, 3 teknik menangkap bola. Fotokan kegiatan kalian dan kolasekan serta kirimkan ke kami. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas-tugas dan semoga Tuhan memberkati kalian semua. Amin.